Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu tutor hebat di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif pada kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, terutama pada pendidikan kesetaraan. Mari kita simak videonya secara lengkap. Bapak Ibu tutor yang saya hormati, bersama-sama kita sudah mengetahui bahwa sudah dikeluarkan panduan pembelajaran dan asesmen baik bagi kurikulum 2013 atau panduan pembelajaran dan asesmen bagi pelaksana kurikulum Merdeka. Nah, yang di sebelah kiri ini berwarna coklat ini panduan pembelajaran asesmen atau sering disingkat dengan PPA ya. Ini PPA untuk kurikulum 2013. Kemudian yang di sebelah kanan ini yang berwarna biru adalah panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum Merdeka. Nah, kedua panduan ini nanti akan saya sertakan di dalam deskripsi YouTube ini ya. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita akan melaksanakan pembelajaran, pertama kita harus membaca standar nasional pendidikan, mulai dari SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar-standar lain yang sudah keluar. Tapi terutama untuk pembelajaran yang keempat standar itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus atau wajib membaca pembelajaran dan asesmen ini, panduan pembelajaran dan asesmen. Baik pelaksana kurikulum 2013 maupun pelaksana kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena standar nasional pendidikan yang tadi sudah saya sebutkan, itu sudah diberlakukan baik untuk kurikulum 2013 maupun untuk kurikulum Merdeka. Kita ini kan sekarang masih ada yang melaksanakan kurikulum dari 2013. Tapi SKL-nya, standar isinya, standar prosesnya, standar penilaiannya sudah menggunakan standar yang baru. Oleh karena itulah Bapak Ibu dimohon untuk membaca. Nah, bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar IKM, masuk kategori mandiri belajar, masih menggunakan kurikulum 2013. Apalagi yang belum mendaftar IKM, tentunya masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar IKM dan masuk kategori mandiri berubah dan mandiri berbagi menggunakan panduan pembelajaran yang di sebelah kanan ini. Nah, kurikulum 13 masih menggunakan panduan yang berwarna coklat sebelah kiri, yang pelaksana kurikulum Merdeka masuk kategori mandiri berubah, mandiri berbagi menggunakan panduan yang di sebelah kanan. Oke ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang kita akan membedah ya, terutama terkait dengan assessment ya, assessment formatif dan sumatif yang barangkali ada yang perlu kita luruskan ya, tidak salah tapi perlu kita luruskan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita membahas mengenai assessment formatif dan sumatif, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan standar penilaian dan apa penilaian dan bagaimana bentuk penilaian. Nah, ini tertuang di dalam standar penilaian Ibu dan Bapak, yaitu di dalam Permen nomor 21 tahun 2022. Nah, standar penilaian pendidikan itu adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi kriteria minimal gitu ya, mengenai mekanisme. Jadi yang diatur adalah mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar. Nah, ini ada 3 kata kunci ini. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi. 1, untuk mengetahui kebutuhan belajar. 2, untuk melihat capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi ada 3 kata kunci Bapak Ibu dalam kegiatan penilaian. Nah, nanti juga akan terkait implikasinya dari 3 kata kunci ini, implikasinya dalam bentuk penilaian itu, yaitu
penilaian formatif dan penilaian sumatif. Mana-mana kata kunci yang masuk penilaian formatif dan mana-mana yang masuk penilaian sumatif, mari kita simak selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengertian asesmen formatif. Ya, di dalam panduan pembelajaran dan asesmen, jadi kalau ada kata dalam kurung ini berarti dokumennya itu diambil dari PPA. Kalau tadi SPNL itu maksudnya dokumennya diambil dari standar penilaian Ibu dan Bapak. Ya, penilaian atau asesmen, nah di dalam panduan kemudian disebut asesmen. Penilaian atau asesmen formatif, ya pertama kita membahas asesmen formatif ya, asesmen formatif ya maaf ya. Pertama kita membahas asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif itu bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi bukan hasil belajarnya itu yang dinilai, tapi memantau dan memperbaiki. Kata kuncinya ini memantau dan memperbaiki serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Ini belum ke hasil ya, baru mengevaluasi pencapaiannya. Nah, asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik, ya, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik terkait bagaimana pencapaian tujuan pembelajarannya, gitu ya. Nah, informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Artinya apa? Artinya asesmen formatif ini perlu juga informasinya disampaikan kepada peserta didik agar dia mendapatkan umpan balik di samping juga pendidiknya. Nah, dari rumusan ini Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa menyimpulkan ini bukan merupakan penilaian hasil belajar ya. Jadi bukan ulangan harian ya, karena begini ya. Jadi karena banyak yang menyimpulkan asesmen formatif itu ulangan harian ya. Kemudian asesmen sumatif itu ujian semester ya. Nanti kita lihat apakah betul atau tidak. Nah, ternyata kalau kita lihat dari rumusan asesmen formatif ini bukan ulangan harian, tapi untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik ya. Jadi semacam asesmen awal ya, atau mungkin di tengah-tengah kita mengetahui hambatan, dilaksanakan asesmen formatif untuk mengetahui hambatan, kesulitan yang mereka hadapi ya. Jadi dengan adanya asesmen formatif itu mendapatkan informasi tentang kesulitan belajar, informasi tentang perkembangan didik, gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Ibu sekalian, jadi ditinjau dari pelaksanaan asesmen formatif itu ada dua. Yang pertama di awal, yang kedua di dalam proses gitu ya. Nah, asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan itu untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Jadi kira-kira kalau akan dilakukan pembelajaran ini bagaimana? Maka pendidik, guru, tutor melakukan asesmen awal. Nah, asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif gitu ya. Karena untuk apa? Karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam raport. Nah, dari kalimat ini bisa kita menyimpulkan bahwa asesmen formatif itu tidak untuk dilaporkan dalam rapor, tidak untuk keperluan hasil belajar gitu ya. Nah, kemudian asesmen di dalam proses, kan tadi di awal, kemudian yang kedua di dalam proses. Nah, asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Jadi asesmen di dalam proses pembelajaran itu dilakukan selama proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Langsung pada saat proses ada umpan balik, kemudian diberikan perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya asesmen ini dilakukan di sepanjang atau di tengah kegiatan langkah pembelajaran dan dapat juga dilakukan di akhir langkah pembelajaran.
tapi tidak untuk menilai hasil. Nah, asesmen ini juga termasuk dalam kategori asesmen formatif ya. Jadi kegiatan yang dilakukan di dalam proses ini termasuk kegiatan asesmen formatif gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua ya, di awal dan di dalam proses. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun asesmen formatif. Ya, yang pertama, asesmen formatif tidak berisiko tinggi, high stake ya. Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan-keputusan penting lainnya. Jadi asesmen formatif itu tidak untuk nilai rapor, tidak untuk kenaikan kelas. Jadi ini juga bukan masuk kategori ulangan harian. Ini untuk merancang pembelajaran, untuk merancang bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan dengan lebih baik dengan adanya asesmen di awal pembelajaran atau di proses ya. Kemudian asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik dan atau instrumen. Suatu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Nah, ini suatu asesmen itu dikategorikan sebagai asesmen formatif apabila tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Jadi kalau hanya untuk ulangan harian, itu kan tidak mesti untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, apalagi untuk mengetahui apakah peserta didik itu bisa atau tidak gitu ya. Tapi kualitas pembelajaran seperti apa itu tidak kemudian ada treatment gitu ya. Nah, kemudian asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi kesatuan. Jadi boleh jadi pada saat melakukan asesmen formatif itu peserta didik tidak merasakan ada kegiatan asesmen formatif gitu loh. Jadi ketika Bapak Ibu lakukan asesmen formatif itu kadang-kadang peserta didik itu tidak tahu kalau sedang dilakukan asesmen karena kegiatan asesmennya itu menyatu dengan kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Tidak harus dengan kegiatan pengumpulan data yang jelimet, tapi cukup dengan bertanya, ya dengan melemparkan pertanyaan di tengah-tengah pembelajaran untuk mengecek apakah peserta didik itu tahu atau tidak. Nah, tentunya ketika ada yang ditanya, tahu nggak apa yang disebut ekosistem? Ada berapa? Apa itu abiotik? Apa itu biotik? Nah, ketika melemparkan pertanyaan itu dan ada yang bisa menjawab, kemudian ada yang tidak bisa menjawab, itu tidak menjadikan nilai gitu ya. Tapi untuk apa umpan balik? Oh, ternyata peserta didik ini sudah paham ya. Kalau belum paham, kemudian dilakukan apa namanya pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman yang seharusnya dipahami dengan melakukan barangkali kegiatan apa namanya pengamatan atau penjelasan lagi gitu ya. Nah, ini tergantung bentuk kesulitan belajarnya apa Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kemudian asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan peserta didik ya. Berdasarkan asesmen ini, pendidik perlu menyesuaikan, memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya dan atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini yang kemudian menjadi apa namanya banyak dijelaskan oleh berbagai narasumber dan menjadi salah satu idiom di dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu ada kalau Bapak Ibu melakukan asesmen awal. Kalau tidak, ya mana mungkin Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa kemajuan belajar peserta didik antara satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, ketika ada perbedaan pemahaman mengenai materi-materi yang ada, Bapak Ibu bisa memberikan penugasan, bisa melakukan pembelajaran yang berbeda dalam satu rombongan belajar. Nah, ini namanya pembelajaran terdiferensiasi ya. Kemudian instrumen asesmen yang digunakan
memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik, dan mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas tulisan, karya atau performa yang diberi umpan balik. Dengan demikian, hasil asesmen itu tidak sekedar sebuah angka. Jadi Bapak Ibu melakukan asesmen itu kan metodenya macam-macam. Jangan hanya sekedar tes. Ya, kalau bisa tak jangan tes, tapi pengamatan, kemudian mengungkit pertanyaan, melempar-lempar pertanyaan, oh, bukan melempar bola ya, tapi melemparkan pertanyaan yang mungkin bisa menjadi pengungkit apakah peserta didik itu sudah memahami terhadap materi-materi yang kita bahas bersama atau tidak. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Terkait pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu, saya kira kita perlu belajar lebih banyak dengan materi-materi yang sudah beredar. Tapi nanti secara khusus mudah-mudahan ya, mudah-mudahan suatu ketika saya bisa menyajikan bagaimana pembelajaran terdiferensiasi khususnya pada kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan. Saya kira teman-teman sudah banyak yang melakukan ya, sudah banyak yang melakukan dan barangkali kita bisa hadir bersama-sama untuk membahas bagaimana pembelajaran terdiferensiasi. Nah, tentunya kegiatan ini harus diawali dengan sebuah asesmen. Jangan menggunakan asumsi ya, jangan menggunakan asumsi, tapi harus ada asesmen awal sehingga kita benar-benar melakukan pembelajaran terdiferensiasi itu terukur, Ibu dan Bapak sekalian. Tadi kita sudah membahas asesmen formatif ya. Nah, sekarang kita membahas asesmen sumatif. Apa itu asesmen sumatif? Asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, sekali lagi kuncinya adalah untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu di dalam perangkat ajar ya, di dalam modul ATP-MA-nya, dalam alur tujuan pembelajaran dan modul ajarnya, tentunya sudah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah dialurkan, kemudian dibuat modul ajarnya, kemudian di dalamnya sudah ada kriteria-kriteria tujuan ketutasan tujuan pembelajaran. Nah, di situ kemudian kita lakukan asesmen sumatif berdasarkan kriteria ketutasan tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat keseluruhan tujuan pembelajaran itu sudah capai atau tidak. Nah, asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi memang sebaiknya setiap tujuan pembelajaran dilakukan asesmen sumatif. Tapi bisa 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Ini sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Nah, dari sini jelas Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa asesmen sumatif yang dimaksud di dalam panduan pembelajaran dan asesmen ini adalah penilaian setelah selesai setiap tahap akhir proses pembelajaran yang dilakukan untuk setiap TP atau 2 TP lebih. Ya. Jadi bukan asesmen sumatif itu bukan ujian semester ya, apalagi ujian kenaikan kelas gitu ya. Jadi ada yang memahami ulangan harian itu asesmen formatif. Kemudian ujian semester, tengah semester itu asesmen sumatif ya. Bukan itu ya, bukan itu. Jadi setiap selesai kegiatan pembelajaran dalam bidang-bidang atau topik tertentu, kita bisa melakukan namanya asesmen sumatif ya. Nah, berbeda dengan asesmen formatif ya Bapak Ibu sekalian, asesmen sumatif ini menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun pelajaran, dan atau akhir jenjang. Ya. Nah, asesmen sumatif itu bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, ini yang muncul di dalam kriteria kelulusan itu kan 2. Satu, menyelesaikan seluruh program. Yang kedua, mengikuti asesmen sumatif. Nah, hasil asesmen sumatif itu kemudian dilaporkan di dalam laporan hasil belajar buku rapor. Dan inilah yang kemudian memiliki tujuan untuk menilai apakah peserta didik itu naik kelas atau lulus dari satuan pendidikan. Itulah pentingnya asesmen sumatif Ibu dan Bapak sekalian.
Kapan melakukan asesmen sumatif, Bapak Ibu sekalian? Asesmen sumatif dilakukan tadi sudah saya singgung ya, dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi dapat terdiri dari satu atau lebih tujuan pembelajaran. Kemudian boleh juga pada akhir semester dan pada akhir fase. Khusus pada akhir semester asesmen ini bersifat pilihan. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi nih tolong di, dicermati ini. Jadi asesmen pada akhir semester itu bersifat pilihan. Artinya bersifat pilihan itu tidak dilarang gitu ya, tidak dilarang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa cukup dengan asesmen sumatif yang merupakan penyelesaian dari setiap lingkup materi, itu sudah selesai. Karena apa? Akhir semester dan akhir fase itu merupakan pilihan. Jika pendidik masih merasa memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Nah, ini pilihan juga Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak melakukan, kemudian merasa cukup dengan asesmen sumatif, selesai pembelajaran lingkup pertama, selesai dilakukan asesmen, masuk pembelajaran 2 dilakukan asesmen, itu boleh saja ya. Jadi ini Bapak Ibu diberi keleluasan, fleksibilitas dalam menentukan asesmen. Sebaliknya, jika pendidik bahwa merasa jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Asesmen sumatif itu menjadi bagian perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu melakukan asesmen apa namanya setiap selesai pembelajaran tidak masalah, tetap bisa diakui sebagai nilai nanti di rata-rata atau digabung dalam satu semester. Sekali lagi ya, boleh di rata-rata, asesmen sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, boleh di rata-rata, boleh digabung. Bagaimana digabung? Jika Bapak Ibu merasa antara asesmen 1, asesmen 2, asesmen 3 itu bobotnya berbeda-beda. Nah, ini kalau kita gambarkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita gambarkan yang tadi saya sampaikan itu, misalnya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran lingkup materi 1. Kemudian setelah pembelajaran lingkup materi 1 diakhiri dengan asesmen sumatif. Kemudian dilanjutkan pada pembelajaran lingkup materi 2 gitu ya. Kemudian selesai diakhiri dengan asesmen sumatif 2. Kemudian masuk ke pembelajaran lingkup materi 3 ya. Selesai diakhiri asesmen sumatif 3. Nah, ini dilakukan dalam satu semester ya. Dan boleh jadi ada lebih dari 3 lingkup materi, tergantung Bapak Ibu bagaimana membuat alur tujuan pembelajarannya ya. Tergantung dalam satu semester itu ada beberapa tujuan pembelajaran atau nanti ada beberapa lingkup materi. Kalau 2 ya berarti 2 asesmen. Nah, nilai asesmen 1, nilai asesmen sumatif 2, nilai asesmen sumatif 3 itu digabung menjadi nilai semester. Tidak perlu ujian semester. Ingat loh ya, yang saya katakan tidak perlu, bukan dilarang ya, tidak perlu ujian semester. Tapi ngapain kita mengadakan ujian semester kalau data-data asesmen sumatif 1 sudah ada, asesmen sumatif 2 sudah ada, asesmen sumatif 3 sudah ada. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya data ya perlu dilakukan asesmen di akhir semester. Tapi kalau pembelajarannya itu lancar, maka akan ada kegiatan asesmen sumatif 1, sumatif 2, asesmen sumatif 3 ya. Nah, nilai gabungan dari 1, 2, 3 ini kemudian dituliskan di dalam lapor peserta didik ya, dalam buku rapor ya. Kemudian nilai semester 1, kemudian nilai semester 2, nilai semester 3, nilai semester 4, semester 5, semester 6 nanti akan menjadi penentuan kelulusan dan akan menjadi nilai ijazah. Nah, nilai-nilai semester itu digabungkan. Boleh digabungkan, boleh di rata-rata. Tergantung keputusan satuan pendidikan ini. Digabungkan dengan di rata-rata itu apa bedanya? Kalau di rata-rata berarti tinggal di rata-rata dari sekian semester. Kalau SD paket A itu kelas 4
kelas 5 dan kelas 6, maaf ya, kelas 5 dan kelas 6 berarti 4 semester di rata-rata. Kalau paket B, paket C berarti 6 semester di rata-rata. Nah, kalau Bapak Ibu merasa bobot kelas 9 dan kelas 8, kelas 7 itu berbeda, maka kemudian Bapak Ibu boleh membuat pembobotan. Terserah. Ini makanya perlu ada mekanisme dari satuan pendidikan. Sehingga dengan sudah ditemukannya nilai semester-semester tadi yang berasal dari nilai sumatif, maka Bapak Ibu tidak perlu mengadakan ujian akhir, tidak perlu mengadakan UPK. Itu loh Bapak Ibu. Ini ada dituangkan di dalam panduan Bapak Ibu, jangan khawatir, ada dasar hukumnya, yaitu di panduan pembelajaran dan asesmen. Berlaku untuk semua jenjang, berlaku untuk paket A, paket B, paket C. Gimana Bapak Ibu sekalian, sudah mulai jelas dengan apa yang sudah kita bahas? Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menjadi semakin bingung ya, tapi bisa mengambil keputusan bagaimana Bapak Ibu melakukan asesmen ya. Asesmen sumatif 1, asesmen sumatif 2, sumatif 3, dan seterusnya. Dan kalau itu dilakukan, Bapak Ibu memiliki data yang cukup, Bapak Ibu tidak memerlukan ujian atau asesmen akhir semester. Dan keputusan itu tergantung ke Bapak Ibu, apakah akan mengadakan asesmen akhir semester atau tidak, bergantung bagaimana data-data pada asesmen sumatif 1, 2, 3, dan seterusnya itu sudah dimiliki atau belum. Kalau belum ya, Bapak Ibu harus melakukan asesmen akhir semester, itu kunci untuk mendapatkan nilai bagi peserta didik yang bersangkutan. Gitu ya Bapak Ibu, tidak perlu bingung. Artinya bukan ujian akhir semester itu memang dilarang gitu ya, tapi jika memang diperlukan Bapak Ibu masih boleh melakukan ujian akhir semester atau asesmen akhir semester dengan kondisi-kondisi yang tertentu. Memang demikian bunyi dari panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, selanjutnya apa fungsi asesmen sumatif Bapak Ibu sekalian, para tutor hebat? Asesmen sumatif itu fungsinya adalah alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Untuk fungsi yang kedua yaitu untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu kan di dalam modul ajar memiliki kriteria capaian yang telah ditetapkan. Kemudian ketika melakukan asesmen memiliki nilai. Nah, nilai itu dibandingkan dengan kriteria. Nah, itulah salah satu fungsi dari asesmen sumatif. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang ketiga yaitu untuk menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau di jenjang berikutnya. Jadi itu fungsi asesmen sumatif yang ketiga untuk menentukan kelanjutan. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, pada saat ini di pendidikan setara juga kita terapkan adanya kenaikan kelas pada setiap level ya, dari kelas 1, kelas 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Begitu juga kelas 7, kelas 8, 8, 9, kemudian kelas 10, 11, 11, 12. Itu untuk menentukan kelanjutan proses belajar. Sehingga nanti kalau dia sudah di kelas akhir, kita akan lebih mudah untuk menentukan kelulusannya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya bentuk asesmen sumatif. Bentuknya ada yang berbentuk tes, itu ya. Tesnya bisa tes lisan, bisa tes tertulis. Tidak harus tes Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa menggunakan observasi. Misalnya peserta didik diminta untuk kerja kelompok ya. Kerja kelompok kemudian kita melakukan observasi. Ya, kemudian kerja mandiri, penugasan mandiri bukan kerja mandiri. Penugasan bukan belajar mandiri ya, penugasan mandiri yang dilakukan di dalam kelas. Atau mungkin kita menilai performanya, ya, menilai performanya, baik dari praktek, ya, dari kegiatan dia menghasilkan produk atau karya, dari kegiatan dia melakukan proyek, atau mungkin dari hasil-hasil portofolio peserta didik. Inilah bentuk-bentuk tes asesmen sumatif, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu penjelasan kita terkait dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif Bapak Ibu sekalian ya. Demikian penjelasan mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif yang bisa kita terapkan pada pendidikan kesetaraan.
Silakan Bapak Ibu pelajari lebih lanjut terkait dengan panduan pembelajaran dan asesmen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutor Bangkit memperkokoh Indonesia.